Shalom, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Mari kita memuji Tuhan. Kamu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari yang baru, untuk rahmat-Mu yang baru bagi setiap kami, untuk kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di live streaming ini, bukan hanya di tempat hamba-Mu ini, tetapi Engkau yang sudah menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming. Engkau juga berada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Esther, Kak Vivi, Kakak Dewi, ya Kakak Raja Wali. Selamat pagi, shalom semuanya. Menyembah
memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Buat kami untuk memandang kepadamu, bukan fokus kepada masalah kami, tetapi kami mau fokus kepada Engkau, sebab Engkau terlebih besar daripada setiap masalah yang kami hadapi. Engkau lebih besar daripada setiap tantangan, rintangan, kesulitan yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami mau memandang kepadamu dan bukan kepada masalah kami. Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu yang berbeban berat, ada kelegaan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang khawatir, yang cemas, yang takut saat ini digantikan dengan kasih Tuhan, dengan sukacita surgawi, damai sejahtera turun saat ini menjamah Bapak Ibu semua, memenuhi hati dan pikiranmu demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit kepala, yang sedang berat kepalanya, sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Kepalamu udah gak berat lagi, sekarang sakit di kepalamu hilang demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit di sendi-sendi tanganmu, sekarang kesembuhan mengalir, menjamah sendi-sendi di tubuhmu, sekarang sakit-sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih Roh Kudus, sekarang tibalah bagi kami semua untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang menguasai live streaming ini, Engkau yang menguasai setiap hati daripada anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, semua yang menghalangi anak-anak-Mu dari mengerti firman-Mu saat ini, saya hancurkan, saya patahkan semua belenggu yang menjadi penghalang demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus, mari Engkau ambil alih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Terima kasih Kakak Maidalena, terima kasih Kakak Estina, Ibu Esther, semangat pagi hari yang baru. Kakak Pimping, shalom semuanya. Ya, Pak Kuspianto, Bu Evi, Kakak Maidalena, Anda semua sudah menjadi keluarga saya, Ica, ya, keluarga saat teduh, ya. Mari kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya minta tolong Bapak Ibu untuk bisa bantu saya tap-tap layar, bantu share juga sehingga kebenaran firman Tuhan ini bisa didengarkan oleh banyak orang. Mereka yang nggak paham tentang berkat keturunan yang seharusnya kita miliki, ya. Kalau memang kita nggak tahu bagaimana mungkin kita bisa mengaksesnya, kan? Masuk akal kan? Kita harus tahu terlebih dahulu kita punya berkat Abraham, berkat keturunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat Kristus. Ya, tetapi ya tentu saja kita harus tahu dulu sebelum kita bisa mengalaminya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bantu tap-tap layar. Terima kasih sudah bantu share sehingga kebenaran firman Tuhan ini bisa didengarkan juga oleh orang lain. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Ishak diberkati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena siapa? Oleh karena Abraham, ya. Jadi berkat itu ngikutin orang benar. Berkat itu ngikutin. Oleh karena apa? Oleh karena bapaknya orang benar. Bapaknya menerima janji dan janji itu ikut kepada anak cucunya sehingga anak cucunya diberkati. Oke, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu kita melihat kembali tentang berkat Abraham. Kemarin saya sudah bacakan ya ayat firman-Nya tentang bagaimana janji Tuhan untuk memberkati Abraham. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali melihat janji Tuhan yang diteguhkan kepada Abraham ketika dia seusai berpisah dengan Lot. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca bagi kita semua yang diambil dari Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Bapak Ibu, engkau harus perhatikan benar-benar karena janji ini bukan hanya untuk Abraham. Ya, janji ini untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi kita harus perhatikan betul-betul apa sih janji Tuhan ya buat Abraham dan buat kita semua. Mohon maaf ya, suara saya agak sedikit hilang karena kemarin ngobrol panjang lebar sama orang itu 3 jam ya. Ngobrolin ya pekerjaan Tuhan. Oke, mari kita membaca firman Tuhan. Dikatakan, pandanglah sekelilingmu. Ini setelah Lot berpisah daripada Abram ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan di sini, saya berhenti dulu di sini, bahwa setelah Lot berpisah daripada Abram, sebetulnya Lot itu, nama Lot itu arti sesungguhnya ya ada beberapa arti, tetapi salah satunya adalah Lot itu fail. Fail itu artinya dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia itu artinya penutup. Ya, setelah penutup yang menutup mata Abraham itu ya, dikeluarkan, berpisah, being taken away, maksudnya penutupnya itu dihilangkan, maka Abraham bisa memandang sekelilingnya dan melihat janji Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya, dia
kekeh kan mau bawa Lot, padahal Tuhan udah janji sama Abram. Lot itu keponakannya, bahwa Abram itu akan diberkati, ya bahkan dengan keturunan. Cuman karena Abram ini ya mungkin dia mengandalkan dirinya sendiri, ya udah yang kelihatan keponakanku aja lah. Seandainya Abram gak punya anak, setidaknya ada keponakan misalnya ya. Ya mungkin itu yang ada dalam pikirannya Abraham. Nah, sekarang Bapak Ibu, saat ini terima kasih Kakak Dewi ya untuk doanya. Nah, saat ini hal-hal apa yang menjadi penghalangmu sehingga engkau tidak bisa melihat janji Tuhan? Mari Bapak Ibu kita mau periksa sama-sama. Apakah hal-hal yang engkau andalkan, lebih engkau andalkan mungkin dibandingkan Tuhan? Mari kita mau sama-sama periksa, minta Roh Kudus tolong setiap kita, supaya nggak ada hal-hal lain yang lebih kita andalkan dibandingkan kita mengandalkan Tuhan, dibandingkan kita mengandalkan janji Tuhan. Memang nggak mudah ya, lebih gampang sekali kalau ngomong. Tapi prakteknya nggak mudah, saya tahu ya, karena saya sudah mengalami berkali-kali gitu ya. Kayak lagu aja, berkali-kali gitu ya. Iya Bapak Ibu, tetapi ketika kita mau membuka penutup mata kita, yang menutupi mata kita sehingga kita nggak bisa melihat, ya, maka kita akan bisa melihat sama halnya seperti Abram. Ketika penutupnya, Lotnya itu dipisahkan dari dia, maka dia bisa melihat. Tuhan berkata kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Bayangkan Tuhan itu memberikan kita, ya bukan hanya Abraham, kita Bapak Ibu dan saya, warisan itu apa? Seluruh mata kita memandang itu akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucunya. Ya, bukankah kita anak cucunya? Kita adalah anak cucu Abraham. Oleh karena Kristus, nanti saya akan tunjukkan ya ayatnya supaya Bapak Ibu itu paham. Bukan hanya karena kata Ibu Ciara, tetapi ada ayat firman-Nya bahwa engkau dan saya adalah keturunan Abraham, dan janji ini bukan hanya untuk Abraham, tetapi untuk engkau dan saya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi pembacaan firman Tuhan. Tadi sampai di mana? Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya, sampai di sini dulu saya membaca. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat maksudnya apa sih janji ini. Mungkin Bapak Ibu berpikir terlalu gimana gitu loh. Maksudnya yang real-real aja, yang di depan mata, maksudnya seperti apa sih janji Tuhan itu? Ada yang bertanya seperti itu. Shalom Pastor Henry, welcome. Wah, terima kasih sudah mau bergabung di pelayananku yang sangat sederhana ini ya. Terima kasih Pastor Henry. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh follow juga ya Pastor Henry ini. Pastor yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Oke, jadi kita mau lihat kembali ya, maksudnya apa sekarang. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan, sekarang saya mau bayar utang aja susah, gimana ini maksudnya janji Tuhan. Terima kasih Pastor Henry untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati Pastor, memberkati keluarga, memberkati pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Ada yang bertanya seperti itu atau cuman saya? Terima kasih Kakak Dewi. Saya jadi tahu bahwa saya nggak ngomong sama diri saya sendiri. Kalau enggak kan, kalau di live streaming seperti ini ya, yang kelihatan kan cuman kaca monitor. Jadi saya pikir saya cuman bertanya sama diri saya sendiri. Terima kasih Kakak Estina untuk responnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seperti itu. Janjinya mau diberikan negeri
wah, seluruh mata memandang itu adalah bagian saya. Sekarang saya mau makan aja susah, misal ya. Oke, Bapak Ibu, kita harus paham dulu bahwa apa ya? Janji Tuhan itu apa? Kita harus paham dulu, betul? Sama halnya seperti seorang anak misalnya yang ditinggal orang tuanya yang sangat kaya. Karena anak itu masih kecil, jadi dia nggak tahu bahwa orang tuanya meninggalkan warisan yang sangat banyak. Karena apa? Kalau di bahasa Inggris itu will ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Will itu surat warisan lah. Surat warisannya belum diberikan kepada anaknya karena anaknya belum cukup umur misalnya. Jadi anaknya itu karena misalnya dirawat sama ya panti asuhan misalnya, dia nggak tahu bahwa orang tuanya itu sangat kaya. Nah, Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita nggak mengetahui bahwa Bapa kita yang di surga itu sangat kaya dan bahkan dia sudah memberikan kepada kita warisannya, diberikan kepada kita semua. Nah, sama halnya seperti kita itu akan menjadi seperti anak yatim piatu itu yang tidak mengetahui berkat luar biasa yang Tuhan sudah berikan, Bapa kita yang di surga yang sudah berikan kepada kita kalau kita tidak mengenal janjinya. Nah, langkah pertama kita harus mengenal dulu bahwa Bapak Ibu ya, sama halnya ketika Tuhan menciptakan Adam pertama kali, diberikan apa? Kuasa untuk menguasai apa? Menguasai segelintir tempat, otoritas, daerah? Enggak. Disuruh menguasai apa? Seluruh dunia ini ya. Bahkan dikatakan apa? Burung yang ada di udara, semua yang merayap di bumi, dan bahkan semua yang berenang di laut. Jadi semuanya sudah diberikan. Nah, sama halnya dengan Yakub. Karena Adam gagal kan. Adam gagal oleh karena dosa. Jadi Tuhan memilih Abram keluar dari sanak saudaranya. Jadi ini simbolik Allah memanggil kita, Bapak, Ibu, dan saya keluar. Maksudnya keluar, bukan keluar dari dunia ya. Kalau keluar dari dunia mau tinggal di mana? Tinggal di planet kah? Enggak ya. Maksudnya memisahkan kita keluar dari cara-cara hidup orang-orang di dunia. Ya, kalau misalnya orang di dunia ini tukang nipu, misal, nggak semuanya kan, orang yang tidak mengenal Kristus juga ada orang yang jujur, ada orang yang baik, ada lah, mungkin banyak yang lebih baik. Misal, ya kita maksud Tuhan itu sama halnya seperti Tuhan memanggil Abram keluar dari sanak saudaranya, demikianlah Tuhan memanggil kita keluar dari cara-cara hidup orang dunia ini. Kita dipisahkan, maksudnya itu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu ya, sekali lagi ya, saya sering kali ngomong, bukan hanya kita datang ke gereja setiap minggu muji-muji Tuhan gitu, nyembah Tuhan, beribadah, bukan hanya itu ya. Penyembahan yang sejati itu bukan hanya kita tiap minggu ke gereja, tetapi ketika kita mau dipisahkan, ketika kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika pikiran kita mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau menampakkan identitas kita di tengah-tengah dunia sebagai orang percaya, ketika semua orang hidupnya saling bohong, saling nipu, kita mau tetap jujur walaupun dikatakan aneh. Ketika ya orang lain menghalalkan segala cara untuk mencari uang, kita mau tetap lurus, jujur walaupun mungkin rezeki kita pas-pasan. Nah, disitulah kita memperlihatkan identitas kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah, janji Tuhan apa? Ketika kita mau keluar, sama halnya seperti Abraham, mau keluar. Abraham kan mau keluar dari kotanya, dari sanak saudaranya. Demikian pula Tuhan memanggil Anda dan saya.
pertama kita harus mau dulu dipanggil Tuhan, betul? Betul, kalau kita nggak mau dipanggil Tuhan, bagaimana mungkin kita mengakses janji Tuhan yang luar biasa ini? Coba mari kita perhatikan Bapak Ibu. Ya firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi. Ya sama saya juga orang yang berdosa ya. Tapi kita mau sama-sama belajar. Di sini saya nggak lebih pintar, nggak lebih suci daripada Bapak Ibu. Jadi tenang, kita sama-sama orang yang berdosa, tapi kita mau sama-sama belajar ya kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa melihat janji Tuhan yang luar biasa ini tergenapi dalam hidup kita. Saya terpanggil karena saya percaya ini hati Tuhan. Tuhan gak mau melihat Bapak Ibu itu ya hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam tangisan, hidup di dalam kesengsaraan, kemelaratan. Tuhan gak mau. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar kebenaran firman-Nya. Yang pertama kita harus mau dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan, ingat, bukan dipisahkan secara fisik ya, tetapi terpisah, dikuduskan. Kita harus mau, bukan hanya saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan hanya saja menerima hadiah kebenarannya, tetapi kita harus mau dikuduskan. Itu namanya dipisahkan. Makanya Abraham dipisahkan dari sanak saudaranya, karena sanak saudaranya bukan yang menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan harus memanggil Abraham, harus dipisahkan. Baru setelah itu pun Bapak Ibu lihat, setelah Lotnya berpisah. Lot itu apa? Fail itu apa? Penutup matanya dipisahkan, baru Abraham bisa melihat. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau engkau belum bisa melihat janji Tuhan, mari periksa apa yang menghalangi matamu sehingga engkau belum bisa melihat janji Tuhan itu ya. Apa hal-hal yang masih engkau andalkan lebih daripada Tuhan? Mari kita mau buang semuanya itu. Kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan sehingga mata kita bisa melihat seperti Abraham melihat. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Jadi ayo sekarang kita mau melangkah ke yang lebih lanjut ya, yakni apa janji Tuhan. Ya sekali lagi, Tuhan sudah memberikan otoritas bagi kita untuk berkuasa. Bapak Ibu perhatikan di sini ya, sama halnya seperti Tuhan memberikan kepada Adam kuasa, Tuhan juga memberikan kepada Abraham untuk menguasai. Bahkan kalau bisa menguasai seluruh bumi, itu istilahnya ya, istilah kasarnya. Menguasai seluruh bumi, maksudnya itu apa sih Tuhan? Saya nggak ngerti, saya mau makan aja susah misalnya. Oke, Bapak Ibu, kalau setiap hari mendengarkan live streaming saya, Bapak Ibu akan melihat betapa firman Tuhan itu konsisten. Semua yang saya bagikan itu Bapak Ibu bisa melihat kekonsistensiannya akan firman Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu yang nonton firman Tuhan yang saya bagikan pada saat saya khotbah di pelayanannya Pastor Henry tentang bagaimana semua berkat-berkat, segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Bukan? Itu judulnya kan? Nah, sama halnya semua janji Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Tapi masalahnya kita nggak tahu caranya bagaimana, betul? Caranya bagaimana supaya kita bisa mengakses berkat itu, betul? Nah kemarin itu saya sudah pernah bagikan. Bapak Ibu yang masih ingat caranya gimana? Nah, caranya apa? Kita harus memisahkan diri sama seperti Abraham. Kita nggak boleh cara hidup kita ini sama seperti dunia. Kalau cara hidup kita sama seperti dunia, kemarin saya udah bagikan, kita akan menuai kebinasaan sama seperti orang dunia. Ya kita ini gak boleh dipimpin oleh keinginan daging. Karena kalau kita dipimpin oleh keinginan daging, maka kita juga akan binasa. Kita juga akan menuai air mata, kebinasaan, sakit penyakit. Gak usah tunggu di neraka, di dunia nerakanya yang kita bawa. Tetapi Bapak Ibu ya, kalau engkau membiarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus,
engkau mau memisahkan dirimu ya dari dosa. Karena apa yang dunia lakukan? Dosa kan, yang mereka lakukan itu dosa. Apa yang dunia cari? Yang dunia cari itu apa yang bangsa-bangsa cari? Uang ya, uang. Ya nggak salah, bukan berarti kita nggak boleh cari uang. Ini juga berbicara tentang berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan bukan hanya saja berkat rohani, berkat jasmani. Tetapi sekali lagi, agar hati kita itu loh, jangan melekat kepada uang. Kalau hati kita sudah melekat kepada uang, maka dikatakan di kitab Matius apa? Itulah yang dicari bangsa-bangsa di dunia, tetapi engkau dan saya carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ada hubungannya dengan ini, Bapak Ibu. Ya, dikatakan kepada Abraham, aku sudah memberikan semuanya ini kepadamu. Maksudnya apa sih? Bahkan Tuhan ini murah hati sekali. Tuhan kepengen Bapak Ibu dan saya itu ya menguasai bahkan seluruh dunia ini. Ya, engkau dan saya dilahirkan sebagai penguasa-penguasa. Kita disuruh berkuasa. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita berkuasa kalau kita sendiri belum bisa berkuasa atas diri kita sendiri? Nah loh, ya kan? Mana mungkin sih logikanya kita bisa berkuasa atas misalnya, ya atas, gak usah jauh-jauh dulu deh, atas rumah tangga kita misalnya. Ya, kita nggak usah melangkah kepada pekerjaan kita, kantor kita, usaha kita, kota di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal. Nggak usah jauh-jauh dulu. Diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menerima berkat Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa itu, kalau kita sendiri belum bisa berkuasa atas diri kita sendiri. Kerajaan Allah itu harus berkuasa dulu atas diri kita. Kita harus rela membiarkan Tuhan memimpin sebagai raja dulu atas diri kita. Tuhan yang harus menjadi raja. Kerajaan Allah harus datang dulu, berkuasa dalam diri kita. Baru kita bisa bangkit dan berkuasa. Ya. Maksudnya Tuhan memberikan dunia dan segala isinya ini, Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ingat kata Tuhan Yesus, ya, kerajaan Allah itu is within us. Within us, bahasa Indonesianya apa ya? Ada di antara kita. Ya. Jadi kerajaan Allah itu berarti belum ada di dunia. Belum ya, belum menguasai dunia. Nah, Bapak Ibu harus paham. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau gitu Tuhan gak berkuasa dong? Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tuhan itu maha kuasa, tetapi Tuhan memberikan kepada kita free will, betul? Keinginan bebas untuk memilih. Ya, kalau kita gak dikasih keinginan bebas untuk memilih, maka ya dari zaman dulu ya, dia berkuasa atas kita. Tetapi kita dikasih kehendak bebas sehingga kita bisa memilih. Apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita? Seringkali kita gampang ya kalau ngomong, Tuhan, engkaulah rajaku. Tuhan, engkaulah juru selamatku. Tetapi kenyataannya ya, kalau dikasih pilihan aja, pilihannya sederhana. Misalnya saya disuruh nolong orang yang susah depan mata saya. Misal, saya nggak usah pakai contoh Bapak Ibu, contoh diri saya sendiri. Nah, misalnya, saya juga pas-pasan, saya lagi butuh ini. Nah, sekarang, apakah engkau menjadikan Tuhan sebagai raja? Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai raja, kalau saya menjadikan Tuhan sebagai raja, Tuhan suruh ngasih, ya saya ngasih lah. Gitu. Tapi kalau saya yang menjadi raja, ya nanti dulu Tuhan, saya juga lagi butuh nih, saya nggak punya duit, misal. Ya kan, contoh yang sederhana, apakah Tuhan sudah jadi raja dalam hati kita, dalam hidup kita? Saya belum berbicara tentang keuangan ya. Nah, karena saya merasakan Bapak Ibu di sini banyak yang sedang mengalami pergumulan di dalam keuangan. Nah, Bapak Ibu,
biasanya ya, area-area di mana engkau masih mengalami pergumulan, masih dijajah iblis, berarti area tersebut engkau belum serahkan kepada Tuhan untuk menjadi raja. Kalau Tuhan sudah menjadi raja di area tersebut, maka engkau area tersebut ya nggak akan lagi menjadi pergumulanmu karena Tuhan yang memerintah. Kalau Tuhan yang memerintah, apakah engkau akan kekurangan? Enggak mungkin lah ya, karena Tuhan itu adalah raja. Ya, tugas kita ini ya Bapak Ibu, sebelum kita melangkah jauh berpikir seperti yang janji Tuhan ini kan kepada Abraham, bahwa pandanglah sekelilingmu, semuanya seluruh dunia ini Tuhan ingin engkau dan saya untuk berkuasa menguasai seluruh dunia ini. Ya, secara alam roh ya, secara jasmani juga sebetulnya. Ya, karena yang dari roh itu akan termanifestasi ke alam jasmani. Bagaimana mungkin kau bisa menguasai kalau dirimu sendiri saja ya? Ya sama, saya juga bicara pada diri saya, bukan berarti saya lebih hebat daripada Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar. Saya juga mau belajar ya. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam diri kita dulu deh. Kalau kerajaan Allah ada dalam diri kita ya, Bapak Ibu, namanya surga ada dalam diri kita. Tuhan memerintah dalam diri kita. Apa yang terjadi? Semua kegelapan sirna, hilang ya. Harus pergi dalam hidup kita. Orang raja yang memerintah, God's presence is with us. Maksudnya apa? Hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Hadirat Tuhan bersama-sama dengan Musa. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika Tuhan menyertai Musa. Bahkan mukanya itu bersinar ya, orang lain bisa melihat. Ketika Tuhan menyertai Musa, apa yang terjadi? Wah, Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada musuh-musuhnya. Siapa yang bisa menjamah bangsa Israel kalau Tuhan menyertai bangsa Israel? Bahkan laut pun terbelah menjadi dua. Kalau Tuhan menyertai, kalau surga menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, mari itu menjadi goal kita. Ya, saya mau kita semua itu menjadikan tujuan kita itu adalah kerajaan Allah dulu. Cari kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekarang paham kan apa artinya kerajaan Allah ya? Seringkali kita dengar carilah dahulu kerajaan Allah, tapi nggak ngerti maksudnya. Karena nggak ngerti, jadi nggak bisa melakukannya. Tapi sekarang Bapak Ibu paham kan apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu menjadikan Tuhan sebagai raja. Kita mau mulai dari hati kita, dari jiwa kita. Jiwa kita itu apa sih? Yang termasuk dari jiwa itu ya, yang termasuk dari jiwa itu adalah pikiran, kehendak, dan perasaan. Kita mau tundukkan pikiran-pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kehendak kita dengan firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai raja. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, maksudnya manusia yang menjelma kan dari firman. Berarti Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya sendiri. Jadi kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai raja, maka kita harus menjadikan firman Tuhan itu yang memimpin kehidupan kita. Firman itu jadi pelita bagi hidup kita, terang bagi jalan-jalan kita. Nah, persoalannya ya, sebelum kita menerima janji Tuhan yang luar biasa indah ini, yang diwariskan kepada kita dari Abraham ya, mari kita selidiki apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Makanya kitab Mazmur berkata, Tuhan, beritahukanlah kepada kami jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah itu. Ya, ajarilah kami jalan-jalan-Mu. Jalan-jalan-Mu itu apa?
Firman-Nya. Firman-Nya terlebih dahulu harus kita kenal. Kalau Tuhan yang memimpin kita, ya kita nggak mungkin dibawa kepada apa? Ya mungkin kita dibawa melewati padang gurun, tapi cuma lewat doang Bapak Ibu. Kita nggak akan tinggal selama-lamanya di padang gurun. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan pasti sampai kepada padang rumput yang hijau. Kita pasti sampai kepada air yang tenang. Kita pasti sampai kepada janji Tuhan yang seperti Mazmur Daud berkata, hanya kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikuti aku. Ya berkat Tuhan yang mengikuti orang benar. Ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai Raja, menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita terlebih dahulu. Ya baru setelah hidup kita, baru kita melangkah lebih jauh ke rumah tangga kita, ke pasangan kita, kepada anak-anak kita. Saya boleh saksikan ya, bagaimana ketika kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, secara otomatis roh Tuhan itu, roh kudus itu, God's presence is real ya. Maksudnya hadirat Tuhan itu nyata, bisa dirasakan. Bagaimana urapannya itu yang akan bekerja memperbaiki hubungan-hubungan kita, misalnya hubungan saya dengan suami. Misalnya, kalaupun kau misalnya punya pasangan yang gak takut Tuhan misalnya, kuasa Tuhan itu yang akan menjamah orang-orang di sekelilingmu. Jadi engkau gak usah istilahnya, tahu kan Bapak Ibu kan yang ada kan ibu-ibu itu, istri-istri biasanya ya, mohon maaf saya tidak menghakimi ya, istri-istri yang misalnya ngebawelin suaminya atau ngebawelin anak-anaknya supaya takut sama Tuhan, supaya apa? Kita hanya dengan ocehan kita tidak akan bisa merubah orang lain. Merubah diri sendiri aja nggak bisa ya gitu ya. Apalagi merubah orang lain. Gak bisa Bapak Ibu, kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Nah kalau hadirat Tuhan, kalau kerajaan Tuhan hadir dalam hidup kita, apa sih yang gak mungkin? Apa sih yang gak mungkin? Kita membawa sorga bersama-sama dengan kita. Dan sebetulnya kehendak Tuhan itu ya, sorga itu bukan hanya dibawa untuk hidup kita sendiri, tetapi bukan hanya untuk keluarga kita. Surga itu kita bawa, kita rasakan di sini, dalam pekerjaanmu juga, dalam usahamu juga, ya, dalam lingkunganmu, dalam kotamu, dalam masyarakatmu, dalam seluruh dunia ini, dalam negara demi negara. Itu sebetulnya tujuannya Tuhan. Makanya dikatakan kita harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan, menghidupi kebenarannya, kebenaran firman Tuhan ya. Bukan hanya saja kita menerima hadiah kebenaran ketika kita menerima Tuhan Yesus, tetapi menghidupi kebenarannya. Maka ketika kita menghidupi kebenarannya, mencari kerajaannya terlebih dahulu, maka segala sesuatu ya yang engkau butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini. Jadi kita tahu apa sih kerajaan Allah. Kita juga tahu apa sih janji Tuhan itu tentang memberikan seluruh dunia ini bahkan ya kepada kita. Nah, Bapak Ibu paham kan sampai di sini? Janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, oke, kita lanjut tadi pembacaan firman Tuhan sampai di mana ya? Coba. Tadi saya belum bacakan semuanya. Sebentar ya. Saya cari dulu ayat firman-Nya tadi. Oke.
Tadi sampai di mana saya baca firman Tuhan, Bapak Ibu? Oke, Kejadian 13 ya, ayat 14 sampai 18. Tadi saya baca sampai jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, titik. Sesudah itu, perhatikan Bapak Ibu, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang baru gabung, saya bacakan ayat firman-Nya di Kejadian 13 ayat 14 sampai 18 ya, kita membacakan firman Tuhan. Lalu kemudian apa? Setelah Tuhan menunjukkan semua yang akan menjadi harta warisannya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan ayat firman-Nya ya. Jadi perhatikan, ini adalah harta warisan kita juga ya, bukan hanya Abraham. Ini adalah harta warisan Bapak, Ibu, dan saya juga. Nah, lalu apa yang Abram lakukan setelah dia menerima janji Tuhan itu? Dikatakan apa? Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Mesbah itu apa sih? Mesbah itu zaman dulu ya, zaman perjanjian lama, ketika seseorang menyembah Tuhan, mereka itu tidak membawa dengan tangan kosong. Ya, ketika mereka datang sama Tuhan itu, mereka tidak datang sama kayak kita ya. Kalau kayak kita di sini ya, sekarang kan di gereja nyanyi muji Tuhan, paling kita bawa persembahannya apa? Korban pujian gitu ya. Enak sekali ya hanya dengan korban pujian. Kalau zaman dulu harus apa? Ada korban sembelihan gitu ya. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ya kalau zaman sekarang kita hanya kolekte, misalnya kolekte pun itu orang-orang masih suka ngomel ya. Apalagi saya belum ngomong tentang persepuluhan pun orang suka ngomel, bahkan sekarang masih gontok-gontokan. Ada yang percaya bahwa persepuluhan itu hanya perjanjian lama, ada yang percaya persepuluhan itu perjanjian lama dan baru. Saya nggak berdebat ya di sini. Saya menghargai setiap doktrin, saya mendukung kesatuan tubuh Kristus. Ya, jadi saya tidak sedang berdebat masalah itu. Nah, cuman saya mau meng-highlight, saya mau menekankan bahwa setelah Abram menerima janji Tuhan itu, menerima warisan ya, warisan untuk engkau dan saya juga ya. Nah, apa yang Abraham lakukan? Dia mendirikan mesbah. Maksudnya apa? Dia mengikatkan dirinya dengan Tuhan, bahwa dia adalah orang yang menyembah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saya, engkau yang sudah menerima janji Tuhan, engkau yang tahu kan sekarang ya bahwa kita ini menerima janji-janji Tuhan, berkat Tuhan ya. Bahkan seluruh dunia ini diwariskan kepada kita, anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya mengikatkan diri kita seperti Abraham, yang Abraham lakukan? Dia mendirikan mesbah, menyembah Tuhan. Nah, apakah Bapak, Ibu, dan saya sekarang menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Mari kita mau selidiki, minta tolong Roh Kudus ya. Jangan ngandalin diri kita sendiri, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, mari kiranya Engkau menolong setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Singkapkan segala sesuatu yang terselubung, segala sesuatu yang menjadi penghalang kami untuk menyembah Engkau. Mungkin selama ini, Roh Kudus, selidiki hati kami. Mungkin selama ini kami mengaku sebagai penyembah Tuhan. Mungkin kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mungkin setiap minggu kami ke gereja beribadah kepadamu. Mungkin kami juga berdoa kepadamu setiap hari. Tetapi semuanya itu mungkin hanyalah rutinitas. Tetapi hati kami menjauh daripadamu.
Mungkin hati kami sudah melekat kepada uang. Mungkin hati kami melekat kepada hobi kami. Mungkin hati kami melekat kepada pasangan kami lebih daripada Engkau. Mungkin ada begitu banyak hal yang mengisi hati dan pikiran kami, jauh dibandingkan Engkau. Saat ini Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Berikan kami roh yang hancur hati, roh pertobatan. Saat ini kami mau sungguh-sungguh mau bertobat. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Sama halnya seperti Bapa rohani kami Abraham. Demikianlah kami juga mau mempersembahkan korban di altar-Mu. Yakni kami mempersembahkan diri kami sendiri, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang ada di atas. Memikirkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Memikirkan hal-hal apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bukan menyenangkan hati kami. Oleh sebab itu sama halnya seperti Bapa rohani kami, Bapa Abraham, yang membangun mezbah dan mempersembahkan korban di altar-Mu. Saat ini kami mau mempersembahkan diri kami sendiri menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja dan menjamah setiap anak-anak-Mu di live streaming ini. Saat ini kami sungguh-sungguh mau bertobat. Engkau yang mau bertobat, Engkau taruh tangan-Mu di dada sebagai respon bahwa Engkau sungguh-sungguh mau bertobat. Dan saat ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Mata Tuhan sedang memandang setiap anak-anak-Nya dengan penuh kasih. Dia merindukan Engkau untuk kembali kepadanya, supaya Dia bisa memulihkan keadaanmu, supaya Dia bisa memulihkan kehidupanmu, memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, keuanganmu, ekonomimu. Ya, semuanya dimulai daripada pertobatanmu. Saat ini katakan bersama-sama dengan saya, Bapa di surga, ampunilah kami, ampunilah kami. Selama ini kami sudah jauh daripadamu, hati kami sudah jauh daripadamu, kami mengaku sebagai penyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami menyembah perut kami sendiri. Kami memuaskan keinginan hati kami sendiri daripada Engkau. Ampuni kami, Bapa di surga. Ampuni kami, darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kami. Belenggu penyembahan berhala, belenggu roh-roh mencintai dunia ini. Hancur, patah atas hidup kami. Belenggu roh-roh perjinahan, roh najis, hancur, patah dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, bebaskan kami setiap roh jahat yang menguasai kehidupan kami. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu. Kutuk penyembahan berhala, kutuk-kutuk roh perjinahan, roh najis, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk penderitaan, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas kita semua. Roh takut akan Tuhan turun atas kita semua. Sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tergenapi Mazmur 34 ayat 10 dalam hidup kita semua. Yakni, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Karena tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Carilah Tuhan sebab
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita yang ada di live streaming ini. Demi nama Tuhan Yesus, saat ini saya melepaskan berkat Tuhan juga. Darah Yesus membuka tingkap-tingkap langit. Apa yang aku lepaskan saat ini di bumi terlepas di surga. Ya, saat ini saya lepaskan berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu semua, turun atas hidupmu, turun atas keluargamu, turun atas lumbung-lumbungmu, turun atas pekerjaanmu, turun atas usahamu. Demi nama Tuhan Yesus, engkau diberkati berlimpah-limpah, supaya engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Engkau bisa menjadi berkat untuk kerajaan Allah dan bahkan untuk sesamamu yang susah. Demi nama Tuhan Yesus, amin, amin. Oh ya, saya belum berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit ya. Bagi Bapak Ibu yang sakit, engkau bisa taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan. Roh Kudus, mari jamah Bapak Ibu, anak-anakmu semua di sini yang sedang sakit. Jamah yang sakit sekarang sakit penyakit di tubuhmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir mulai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu. Sekarang kesembuhan sedang mengalir. Semua organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Cancer negatif, semua roh-roh cancer saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tumor saya usir keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Negatif tumor, negatif cancer demi nama Tuhan Yesus. Organ-organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu berfungsi dengan baik. Jantungmu berfungsi dengan normal. Peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol, asam urat, gula darah normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di tubuhmu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit, mari pegang tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang kuasa Tuhan sedang mengalir, sedang menjamah tubuh Bapak Ibu. Sekarang membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi juga oleh layar monitor ini. Kuasa Tuhan sedang menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Saat ini engkau bebas, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapak Ibu yang sudah sembuh, yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah mengalami kesembuhan, tuliskan di komentar kesaksianmu itu ya. Kesaksianmu itu akan memberkati orang lain. Kesaksian kita itu yang mengalahkan pekerjaan setan iblis ya. Dan membangun iman daripada semua saudara-saudari yang ada di sini. Ya, terima kasih Kakak Medalena. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan Kakak Medalena. Terima kasih ya. Kakak Raris, Kakak Heri Suharjo, Kakak Orlan, Ibu Evi Lampus, Kakak Pimping, saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan ya. Ya, saya percaya kuasa Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, pinggang saya sudah sembuh. Terima kasih kesaksiannya Ibu Meliana, Kakak Meliana atau Meliana ya karena masih muda. Mohon maaf. Ya Ibu Hesti, terima kasih untuk kesaksiannya. Kakak siapa ini? Oh Pak Michael, apa kabar? Udah lama gak ketemu ya. Biasanya saya ketemunya sore ya waktu dulu saya live sore. Terima kasih Pak Michael, saya disembuhkan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu kalau
Ya, terima kasih kesaksiannya Kakak Estina. Kuasa Tuhan sudah mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Ibu Evi Lampus, terima kasih. Ya, Ibu Sonya, terima kasih. Kakak Pimping. Bapak Ibu, kalau mau didoakan secara khusus, saya masih membuka kesempatan untuk tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, saya akan undang untuk naik ke atas. Terima kasih Kakak Joy untuk supportnya. Oke, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menaikkan pujian. Apa ya? Kemurahan-Mu aja ya. Kemurahan melulu katanya. Iya dong, kemurahan Tuhan. Shalom Pak William. Apa kabar Kakak Raris? Setelah saya rutin mengikuti acara ini, saya dapat berdoa dengan mudah karena kemarin ketika mau terhalang. Ya puji Tuhan ya. Kakak Raris, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan, bagi Roh Kudus, karena saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini hanya alat yang tidak berguna, tapi kuasa Roh Kudus itulah yang menjamah Bapak Ibu, yang menolong Bapak Ibu, yang menyembuhkan Bapak Ibu. Pakus Bianto, Roh Kudus kau hadir di sini, boleh ya. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus. Coba ya saya cari lagunya. Kau hadir. Judulnya apa ya? Roh Kudus kau hadir di sini ya, kalau nggak salah ya. Ya. Lagunya kok nggak berhenti ya? Oke. Sebentar ya. Lagunya betul apa enggak ya? Kayaknya bukan deh. Lagu jadi berkat. Besok lagi ya Kak Istina. Kudus kau hadir di sini, oh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, putus Bapakku. Oh Kudus, kau hadir di sini, oh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Terima kasih kesaksiannya Meliana, betul ini C. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang penyembuh, Roh Kudus sang penyembuh. Aku Tuhan, ku buka hati untukmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan rasa hati. Ya, saya sambil baca komentar ya. Ya, Kakak Kiwi Families, tadi saya sudah doakan tentang berkat Tuhan. Tetapi Kakak Kiwi, kalau Kakak Kiwi ikut pembahasan firman Tuhan saya dari awal, Tuhan itu bukan hanya ingin memberkati keuanganmu, keluargamu, bahkan dikatakan apa? Dunia ini ya. Tuhan mau memberikannya kepada kita, tetapi kita harus mengetahui jalan-jalannya supaya kita sampai kepada berkat Tuhan, berkat warisan keturunan yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham ini ya. Nah, Bapak Ibu yang telat masuk, yang nggak ngikutin firman yang saya bagikan dari awal, Bapak Ibu bisa ngecek di YouTube channel saya ya, bisa cek di situ. Mengasihimu, kau lembut, kau manis,
Kaulah penghiburku. Ya, terima kasih Kakak Estina. Apamu hati, oh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Oh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu dan tulis di komentar supaya saya bisa undang naik ke atas. Oke. Saya melihat ada Kakak Jack ya. Kakak Jack, monggo silahkan naik ke atas. Shalom, bentar ya. Ya, Kak Jack, mohon maaf saya, TikTok saya ini mengalami masalah, jadi saya nggak bisa highlight ya. Nah, dengan kakak, dengan papa, dengan kakak atau dengan bapak siapa ini? Apa bang? Iya sama nggak apa-apa bapak, kakak sama. Dengan Selamat Pak pagi Ibu. Pak siapa nih? Jack. Pak Jack, oke. Iya. Ya, Bapak, ada benjolan di leher Bapak Enggak, sekarang. ini istri saya. Istri saya minta dia ada ikuti Ibu. Dia minta didoain gitu. Oh, boleh, boleh. Dengan istri Bapak namanya Ibu siapa? Ellen Parengkuan. Oh, oke, oke. Ellen Parengkuan. Saya berdoa ya buat Ibu Ellen ya sekarang ya. Iya, selamat pagi Bu. Baru kali ini saya nonton, puji Tuhan. Kamera mungkin boleh. Kamera bisa Bu, ya. Baru kali ini pas ini lagi libur kita lagi tinggal di Jepang ini Bu. Oh, puji Tuhan ya, jauh-jauh. Iya di Jepang, terus kita sudah ke rumah sakit, tapi setiap tahun sekali disuruh untuk check up, tapi tiap tahun sekali gitu. Hiper apa hypo? Pelan-pelan buat Kayaknya tiroid bilang, katanya hormon tiroid. Kalau di Jepang bilang apa namanya? Apa? Kayak mirip-mirip gondok. Kayak gondok gitu Bu. Ini Bu bagian kanan ini. Ya, nggak kelihatan sih Bu. Kameranya masih off. Kameranya off. Ya. Dan saya juga ada kendala di TikTok, jadi saya nggak bisa meng-highlight Ibu. Ini Bu bisa kelihatan ini sebelah kanan. Coba ya saya bisa. Tapi sering cuman di eko aja. Kalau Jepang bilang di eko pakai alat, kayak kalau hamil itu dikasih di perut gitu, cuman dipakai jelly gitu, di check up. Tapi dari rumah sakit yang khusus untuk apa namanya, gondok, untuk khusus gondok. Bu Ellen, mohon maaf, ketutup lagi kameranya, bisa dibuka? Ya, bisa ya. Ini bisa, udah bisa Bu. Saya coba ya, sebentar saya highlight dulu. Saya mau highlight Ibu, jadi Ibu gambarnya gede gitu ya. Sebentar ya, saya coba cari settingannya gimana caranya supaya Ibu bisa di highlight. Bentar ya. Coba sebentar. Oke.
Oke, oke. Ini bagus sudah bisa. Ah, Yokata. kapan ya. Puji Tuhan, Bu. Shalom. Shalom, Bu. Haji Memaste. Selamat, Bu. Salam Ya, kenal. Salam kenal, Bu. salam kenal. Puji Tuhan. Oke, saya berdoa ya buat Ibu Ellen. Ya. Ya, sebelumnya saya merasakan Bu Ellen banyak kekhawatiran, ketakutan. Apakah betul, Bu Ellen? Iya, iya, iya. Ya, Sudah lansia. jangan Usia 64 tahun sekarang. muda kok tampangnya. Ya. Masih awet muda kok Bu tampangnya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Ellen. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Ellen. Hancur, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Amin. Belenggu sakit, penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Tubuh jiwa rohnya Ibu Ellen sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Saat ini saya perintahkan roh ketakutan, roh kekhawatiran, Haleluya. roh kecemasan, roh benjolan. Saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Amin. Semua kuasa-kuasa jahat, kuasa sakit, penyakit, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan mengalir lewat tangannya Ibu Ellen. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bakar benjolan yang ada di lehernya Ibu Ellen, dibakar oleh api Roh Kudus. Sekarang dibakar segala kuasa setan iblis, pekerjaan setan iblis hancur, patah sekarang dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kiranya Engkau terus Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. dahsyat lagi, jamah lebih dahsyat lagi atas Ibu Ellen. Sekarang benjolannya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, Dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kuasa-kuasa jahat, semua saya cabut keluar. Pekerjaan setan iblis dicabut keluar semuanya. Saya buat tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengalir makin kecil benjolannya. Haleluya. Setiap sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Semua benjolannya rata dengan kulit Amin. dalam Dalam nama Yesus. mengalir terus. Kuasa Dalam nama Yesus. mengalir demi nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Mengalir benjolannya rata dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya makin kecil rata dengan kulit demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. mengalir Demi terus nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. demi nama Demi Tuhan. nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. mengalir terus sekarang, mengalir terus. Terima kasih. Amin. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benjolannya rata Terima kasih dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bilur-bilur memberikan kesembuhan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Di bagaimana Ibu Ellen, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Gimana benjolannya? Coba periksa. Kayak apa? Yawara kayak apa? Lembut gitu. Udah lembut. Kayak apa namanya? Lembut gitu. Maksudnya tadinya keras, sekarang udah Keras. lembut. Iya. Ya, kalau apa udah dibilang yawarakai kalau apa itu lembut udah. Puji Tuhan ya. Iya, Bu. Baru kali ini, Bu. Pas Wabi lagi buka TikTok, Bu. Terus apa sih ini kan kita di Jepang lagi bilang obong libur ya, libur panjang 3 hari. Jadi kita sering tuh lihat
Jadi tapi suami ini mau kerja, kita libur. Jadi pas dia apa lihat ibu kita, aduh Pak ini apa ibu lagi apa kita ikutin Ibu Cia. Terus hanya tadi karena pakai akunnya suami, tapi kita punya akun sendiri ini dia bikin merpati ibu. Merpati, tapi kita masih ikut-ikut masih baru belajar ini Bu. Jadi sering ada apa live streaming baik dari hamba-hamba Tuhan seperti Rita Wahyu, Bambang Nursena, semua kita ikutin semua, untuk Pastor Andi Simon, semua pokoknya untuk mengembangkan apa namanya iman kita, karena iman kan Bu ada dasar dari segala sesuatu, dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi Bu, kita lagi belajar walaupun bilang STH bukan sekolah teologi tapi sekolah tiap hari. Jadi lewat pendengaran iman bertumbuh, itu aja Bu yang jadi. Puji Tuhan. Ibu, saya doakan lagi ya, udah lembek kan. Sekarang saya doakan lagi ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Ellen. Mari Engkau nyatakan kuasamu lebih dahsyat lagi sekarang, bukan hanya sekarang hilang. Haleluya. Semuanya saya cabut sampai ke akar-akarnya, semua sel-sel yang abnormal saya cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Dalam Tuhan nama Tuhan. lebih dahsyat lagi sekarang, rata, bukan hanya saja lembek tetapi rata, benjolannya sudah rata dengan kulit. Saya perintahkan Dalam nama Tuhan semua sel-sel jaringannya normal, saya perintahkan Amin. hanya normal demi nama Tuhan Yesus, dan bahkan hormon tiroid juga normal. Amin. Tuhan Yesus, roh ketakutan, roh kecemasan, semuanya sudah keluar dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita, Amin. sejahtera surgawi. Bahkan roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas Ibu Ellen, roh yang takut akan Tuhan turun atas Ibu Ellen dan suami Bapak Jack ya. Diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Masa tuanya Terima kasih dan Pak Jack tidak akan kekurangan sesuatu pun yang masa tuanya adalah masa tua yang diberkati Tuhan, masa tua Puji Tuhan dan damai sejahtera demi Tuhan Yesus, terima dengan iman. Dan sekarang saya kembali berdoa untuk benjolannya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Sekarang saya perintahkan sel-selnya, jaringannya normal, hormonnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang benjolannya rata dengan kulit, dalam nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Saya perintahkan benjolan. Amin. Pak cepat lihat Pak nih. Demi nama Tuhan Yesus, rata dengan kulit, rata dengan kulit. Oh puji Tuhan. Ya Pak. Tuhan Yesus, rata dengan kulit. Terima kasih Roh Kudus. Oh puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Luar biasa. Oh ajaib. Oh ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Terima kasih, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah membebaskan Ibu Ellen, bahkan Engkau sudah memberkati Ibu Ellen. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu Ellen, bagaimana? Udah rata? Iya, ini coba lihat Pak. Coba Pak lihat. Ada sedikit, tapi coba sedikit. Tapi Bu, yang tadi kelihatannya dia kayak begini. Ini sudah kayak nih, lihat. Iya, udah. Oh puji Tuhan, luar biasa ajaib, luar biasa ajaib. Ya Roh Kudus yang ajaib ya, Roh Kudus yang terima kasih Bu, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Iya Bu, makasih Bu. Ini tadinya keras, terus kayak apa ini Bu udah yang udah lembek, terus ini udah benjolannya yang pertamanya kayak maju, ini udah kayak mulai merata gitu. Iya. Lihat ini. Sekali lagi, jadi apa yang kurang sekarang? Ya Bu. Ya, udah sembuh? Apa lagi yang kurang? Masih kayaknya masih ada benjolannya apa, tapi udah kelihatannya ada perubahan dalam waktu berapa menit aja, ini berapa detik ini, yang ajaib.
lagi ya, saya doa lagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Mari Roh Kudus, kiranya Kau nyatakan kuasamu lebih dahsyat lagi atas Amin. Ibu Ellen. Amin. Sekarang sudah rata, saya perintahkan rata demi nama Tuhan Yesus, rata dengan kulit. Tidak ada kelihatan bekas-bekasnya sedikit pun. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima Haleluya. kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar Haleluya. biasa. Mari Roh Kudus, jamah Luar biasa. Bu Ellen lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, sehingga tidak ada sama sekali bekas Oh benjolan. Yesus. Dalam nama Ajaib. Tuhan Yesus, tidak ada Oh sama ajaib. sekali bekas Oh benjolannya. ajaib. Biarlah Oh Bu ajaib. Ellen memberitakan kemuliaan namamu, Oh menjadi ajaib. saksimu, Amin. menjadi saksimu, memberitakan kemuliaan Amin. kamu, sehingga banyak orang bisa diselamatkan juga Amin. lewat Ibu Ellen. Terima Amin. kasih Roh Kudus, terima kasih Terima untuk kasih Roh Kudus. pekerjaan yang dahsyat. Kasih Tuhan Sekarang Yesus. saya perintahkan tidak ada lagi bekasnya, bekas Oh luar biasa. benjolannya tidak ada lagi, Oh demi luar nama biasa. Tuhan Yesus sudah rata dengan kulit. Terima kasih Roh Oh Kudus, Tuhan luar biasa. terima Oh luar kasih biasa Tuhan. ya. Oh luar biasa Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Luar Tuhan. biasa Pak. Lihat deh. Coba Pak lihat. Bu, ini Bu, tadinya dia maksudnya nonjol gitu. Ini lihat Bu, sudah Ya, sudah merata gini. Memang kalau kita mau tekan gitu kan kayak di dalam masih ada kayak benjolan, tapi udah dari lehernya ini udah kelihatannya udah apa namanya? Benjolannya udah maksudnya kayak masuk gitu, kayak apa mencair gitu. Oh luar biasa, puji Tuhan. nah, Roh Kudus Bu ajaib. memang luar biasa. Bu Cia, terima kasih Bu Cia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Ellen ya. Tuhan Yesus, ya. Saya Melalui Ibu sebagai saluran berkat buat kita, dan ini bisa jadi satu saksi yang real yang saya alami, dan saya bisa berikan kesaksian buat siapa saja. Apabila kita mau hidup benar, hidup dalam roh dan kebenaran, maka sedetik pun Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan, mujizat nyata dalam kehidupan. Memang Ibu, dalam hal ini saya selalu mengatakan kepada suami kita itu menyatakan dalam roh dan kebenaran, lewat itu buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Yang sering itu pengendalian diri yang kita tidak mampu sama sekali. Tapi kalau Roh Kudus pasti mampu. mampu, iya, karena roh yang ada dalam tubuh kita lebih besar daripada roh yang ada di sekeliling, apalagi di Jepang Bu. Teman-teman semua orang Jepang itu kan tidak, mereka punya tradisi yang apalagi obong begini Bu, mereka tuh suka sembah-sembah itu yang pakai kayak pion-pion begitu kalau baru meninggal Bu. Ya mungkin Ibu kan dari Ibu apalagi turun dari kalau Jepang itu kayak Cina juga ada kan yang pakai gitu, sembah-sembah itu taruh di muka pintu gitu. Jadi kita sering, darah Tuhan Yesus suci kuduskan tubuh, roh dan jiwaku. Buat Ibu Ellen ya, biar urapan Tuhan turun, biar Bu Ellen juga bisa mengerjakan pekerjaan mukjizat di tengah-tengah masyarakat lingkungan Bu Ellen, supaya Bu Ellen dengan pekerjaan dahsyat Roh Kudus, Bu Ellen bisa memenangkan orang-orang Jepang di situ. Amin. 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 Puji Terima dengan iman ya Roh Kudus. Hamba berdoa, Roh Kudus kiranya urapi Ibu Ellen dari ujung kepala sampai ujung kaki, diurapi Tuhan. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, bukan hanya saja kuasa Tuhan yang Kau berikan kepada hambamu ini. Saat ini hambamu impartasikan kepada Bu Ellen, sehingga ketika Bu Ellen mendoakan orang yang sakit juga bisa sembuh. Amin. Dengan luar biasa, dengan dahsyatnya, sehingga orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus di Jepang. Amin. Bisa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima ini bukan hanya Bu Ellen, tetapi kuasa yang sama ini mengalir di tangannya Bu Ellen. Sekarang terima Bu Ellen, tangannya buka, kedua tangannya dibuka. Sekarang kuasa Tuhan juga mengalir atas kedua tangannya Ibu Ellen. Amin. Pastikan kuasa Tuhan mengalir atas tangannya Ibu Ellen, diurapi Tuhan. Ketika Bu Ellen mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Bu
Ellen Begitu. dipakai menjadi pendoa dan menjadi pemenang jiwa-jiwa di sekeliling lingkungannya Ibu Ellen, orang-orang Amin. orang-orang Jepang dimenangkan bagi Haleluya. lewat Ibu Ellen demi nama Tuhan Yesus. Roh Demi nama Kudus Yesus. Tuhan yang kau urapi Ibu Ellen lebih dahsyat lagi saat ini. Kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus urapi Ibu Ellen lebih dahsyat lagi. Saya impartasikan kuasa Tuhan sekarang lebih dahsyat lagi atas Ibu Ellen. Lebih Amin. dahsyat lagi atas Ibu Ellen, lebih Amin. dahsyat lagi Roh Kudus sehingga Amin. Ibu Ellen dipakai kan banyak jiwa. Sekarang lebih dahsyat lagi dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda ajaib, dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dalam Terima nama kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Saya merasa kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat atas Ibu Amin. Ellen. Ibu apa Terima yang saya kasih. katakan? Terima kasih. Ya, Ibu. Bilang terima Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Luar biasa. kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kita jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan, terima kasih. Lewat Ibu Cia, hamba mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu sedetik Tuhan mengangkat hamba-Mu bisa menjadi alat-Mu dimanapun hamba berada. Hamba bisa menjadi alat-Mu, bisa menjadi instrumen-Mu untuk menjadi berkat buat banyak orang, supaya banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bu Ellen. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Dulu ya Bu. Luar Iya, biasa. iya. Bu. Ya, Terima ya. kasih. Ya, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu, terima kasih. Nanti live lagi Bu, Ya, Ibu. terima Ya. kasih Bu. Oh ya, saya lupa ngasih tahu ya. Oh sorry, kepotong. Saya belum melihat bapaknya tadi, wajah bapaknya. Mohon maaf ya, udah terdiskonek. Oh ya, Bapak Ibu mohon maaf saya lupa info bahwa besok itu saya ada di pesawat besok pagi. Jadi besok pagi saya nggak on. Ya saya lupa ngasih tahu. Aduh, tadi nanti saya akan umumkan di story saya bahwa besok pagi saya nggak bisa live karena besok pagi saya ada di pesawat terbang ya, Bapak Ibu mohon maaf. Terima kasih Pak Willem ya, bukan ke Jakarta keluar ya. Terima kasih Pastor Rio, apa kabar? Terima kasih semuanya. Saya mohon diri dulu, saya pamit dulu. Terima kasih Kakak Peter dan semuanya. Bu Esther, terima kasih. Kawan ya, pejuang pendoa kita ini harusnya buka kamera juga ya, jadi kita bisa melihat Bu Esther gitu loh yang di belakang layar yang selama ini mendoakan kita. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bu Esther, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, rumah tangganya, dan memberkati juga usahanya. Diberkati berlimpah-limpah dan semua Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Terima berkat Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Sampai jumpa hari Minggu pukul 4 pagi.